Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar kuliah teori perencanaan dan morfologi kota yang berjudul inventarisasi elemen urban design, potensi dan permasalahan di kawasan mixed use Kusuma Bangsa Surabaya. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Aryan Luchandra NRP 88. Lalu ada Satya Raja Sitompul, NRP 089, lalu ada Jeffrey Ansa Bayu, NRP 093, lalu ada Bahtia Rahman, NRP 094, lalu ada Pramudita, NRP 7003, lalu yang terakhir ada Angelina Gloria, NRP 7001. Next, outline pembahasan kita yang pertama adalah gambaran umum, lalu ada inventarisasi, elemen perencanaan, yang ketiga ada potensi dan masalah, lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk gambaran umum mulai di next. Jadi lokasi Jalan Kusuma Bangsa berada di Kecamatan Tambak Sari di Surabaya dengan batas administrasi. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Jalan Kapasari, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ambengan, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Ngalik, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Udaan Wetan. Boleh di next. Untuk yang pertama, untuk inventarisasi yang pertama yaitu tata guna lahan. Ya, penggunaan lahan di tata guna lahan sendiri dibagi menjadi dua, menjadi makro dan mikro dalam elemen perencanaan kota. Elemen yang paling dasar adalah land use atau tata guna lahan. Hal ini dikarenakan segala aktivitas yang terjadi di suatu perkotaan berawal dari penataan guna lahan yang telah direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun developer. Penggunaan lahan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi lahan atau land use makro dan bentuk bangunan atau land use mikro. Nah, ini untuk pengertian dari land use makro dan mikro. Untuk yang pertama, untuk yang mikro adalah penggunaan lahan di koridor Jalan Kusuma Bangsa cukup bervariasi. Menurut survei sekunder yang dilakukan untuk mengetahui jenis penggunaan lahan di koridor Jalan Kusuma Bangsa, berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh jenis penggunaan lahan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau. Untuk land use mikro yang sendiri, bangunan yang terdapat di koridor Jalan Kusuma Bangsa cukup bervariasi. Penggunaan lahan mikronya di Kusuma Bangsa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, dan RTH. Nah, ini adalah peta land use mikro di Jalan Kusuma Bangsa. Nah, ini untuk pendetailan dari land use mikro di Jalan Kusuma Bangsa, yaitu yang sebelah kiri ada detail perumahannya, yaitu terdapat di Jalan Seruni, yang terdapat permukiman di daerah yang ini dibatasi oleh Jalan Jaksa Agung Suprapto. Yang di gambar kanan ini adalah permukiman yang terdapat di Jalan Ketupa, sebagian besarnya terdapat permukiman. Next. Untuk biasanya ada perdagangan, ya ini perdagangan ini yaitu high tech mall yang berada di Jalan Kusuma Bangsa. Untuk yang sebelah kanan ada jasa, yaitu ada Hotel Zenroom di Kusuma Bangsa Surabaya, terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 41. Misalnya. Kemudian ada sekolah atau fasilitas umum, yaitu ada SMA N5 Surabaya, ada SMA 9 Surabaya, ada SMA 1, ada SMA 2, ada SD Kapasari, dan SD Kapasari 6 dan SD Kapasari 5. Untuk yang sebelah kanan ada pom bensin, yaitu lokasinya berada di Jalan Kusuma Bangsa. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada RTH, yaitu Taman Makam Pahlawan, yang berada di koridor Jalan Kusuma Bangsa. Untuk yang sebelah kanan ada perkantoran untuk jasa, yaitu ada kantor pos. Selanjutnya. Nah, ini adalah peta penggunaan lahan di Jalan Kusuma Bangsa. Peta penggunaan lahan existing tahun 2020 berdasarkan hasil analisis kami. Next. Yang inventarisasi selanjutnya yaitu ada bentuk dan permasaan.
Secara umum, bangunan pada kawasan koridor Jalan Kusuma Bangsa ini memiliki karakter bangunan yang cukup tinggi karena kawasan ini didominasi oleh bangunan-bangunan dengan ketinggian 1-2 lantai. Next. Nah, ini ada tabel untuk ketentuan KDB, KLB, KDH, dan KSB. Next. Yang pertama ada KDB. KDB dapat ditentukan dari perbandingan antara luas lantai dasar dengan luas persil. Dengan perhitungan tersebut, maka nilai koefisien KDB di wilayah survei kami adalah di antara 70-80% pada kawasan high-tech mall yang umumnya merupakan pedagang dan jasa dan permukiman. Nah, ini ada contoh hasil SketchUp dari high-tech mall. Next. Ya, selanjutnya ada garis badan bangunan. Nah, secara umum garis badan bangunan ini adalah kemunduran bangunan di koridor high-tech mall yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada kemunduran 0,2 meter, untuk yang kedua ada kemunduran 2,4 meter, untuk yang ketiga ada kemunduran lebih dari 4 meter. Next. Untuk selanjutnya ada koefisien dasar hijau. Koefisien dasar hijau adalah persentase perbandingan luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan dengan luas lahan atau daerah perencanaan. Untuk berdasarkan hasil survei sekunder kami melalui survei online tahun 2020 menunjukkan bahwa pada koridor high-tech mall memiliki komponen pemanfaatan ruang yang beragam, sehingga koefisien dasar hijau dikategorikan sebagai berikut. Next. Nah, ini bangunan dengan KDH kurang dari 20% pada koridor high-tech mall, umumnya bangunan tersebut merupakan bangunan perdagangan dan jasa, misalnya terletak pada koridor Jalan Kusuma Bangsa. Nah, ini contoh dari high-tech mall. Next. Nah, untuk KDH 20% sampai 40% pada koridor high-tech mall merupakan yang paling dominan. Pada umumnya merupakan bangunan perdagangan dan jasa, misalnya terletak pada Jalan Kusuma Bangsa. Untuk misalnya ada koefisien lantai bangunan atau bisa disebut KLB. Nah, nilai KLB ini dapat ditentukan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan terhadap luas lantai dasar bangunan. Dari hasil perhitungan tersebut, maka nilai koefisien lantai bangunan di wilayah perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama KLB 100 sampai 200%, yaitu atau KLB 1 sampai 2 lantai. Pada koridor high-tech mall, bangunannya memiliki KLB 100 sampai 200% dengan ketinggian sampai dengan 5 sampai 10 meter, ditemukan di kawasan pemukiman dengan fungsi sebagai rumah tinggal seperti yang ada pada gambar di samping kanan ini. Next. Untuk yang selanjutnya ada KLB antara 200 sampai 400 meter. Nah, dengan ketinggian ini, ketinggiannya mencapai 10 sampai 20 meter atau 2 sampai 4 lantai, yang ditemukan pada fungsi peruntukan bangunan sebagai perdagangan dan jasa seperti ruko dan bangunan perkantoran yang antara lain berada di sepanjang jalan koridor Jalan Kusuma Bangsa. Next. Untuk yang terakhir ada KLB lebih dari 400% atau setara dengan ketinggian di atas 40 meter atau lebih dari 4 lantai. Ya, ini banyak ditemukan pada fungsi peruntukan bangunan sebagai perdagangan dan jasa seperti high-tech mall, beberapa bangunan perdagangan jasa lainnya di sepanjang koridor Jalan Kusuma Bangsa. Nah, ini adalah peta pemanfaatan ruang di Jalan Kusuma Bangsa. Ya, next. Selanjutnya masuk pada inventarisasi sirkulasi dan parkir. Arti sirkulasi dalam dunia arsitektur adalah hubungan antara ruang satu dengan ruang lainnya yang bisa dihubungkan baik secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan parkir menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat atau ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya kondisi existing sirkulasi. Sirkulasi yang ada di kawasan Kusuma Bangsa, Surabaya dapat dibedakan menjadi eksternal internal dan internal eksternal. Dari kedua jenis sirkulasi tersebut menunjukkan adanya peranan penting dari jalan yang ada di kawasan Kusuma Bangsa sebagai salah satu media bagi para pengguna jalan untuk melakukan mobilisasi. Nah, berikut adalah sirkulasi eksternal internal dan juga tampilan peta sirkulasi eksternal internal di kawasan koridor Jalan Kusuma Bangsa.
Di sini bisa dilihat pada peta, dan juga karena kawasan Kusuma Bangsa berada di dekat Heritage Mall, yang juga banyak dikelilingi oleh perdagangan dan jasa, taman hiburan rakyat, dan ada juga sarana pendidikan, maka banyak orang yang menjadikan tujuan atau tempat mereka berlibur di kawasan koridor Kusuma Bangsa. Berikut kondisi sirkulasi internal eksternal di kawasan koridor Jalan Kusuma Bangsa. Tidak hanya perkantoran dan perdagangan dan jasa saja yang ada di kawasan Kusuma Bangsa Surabaya, tetapi di sana juga banyak terdapat permukiman warga yang tidak mungkin mempunyai pekerjaan di luar kawasan Kusuma Bangsa. Warga kawasan Kusuma Bangsa Surabaya menggunakan jalan yang ada di Kusuma Bangsa sebagai penghubung mereka ke tempat-tempat lain. Berikutnya kondisi existing parkir. Terdapat dua jenis sistem parkir yang ada pada kawasan Kusuma Bangsa, yaitu sistem parkir on-street dan off-street. Dalam sistem parkir yang ada, terlihat lebih didominasi oleh kendaraan yang parkir di jalan atau off-street. Salah satu faktor yang menjadi banyaknya kendaraan parkir off-street adalah banyaknya perdagangan jasa yang memiliki lahan parkir sendiri, sedangkan faktor yang menjadikan kendaraan sekitar kawasan Kusuma Bangsa menjadi on-street adalah adanya PKL yang tidak memiliki lahan parkir. Ini adalah kondisi parkir di Jalan Kusuma Bangsa, bisa dilihat. Ini adalah beberapa lahan-lahan parkir. Nah, sekarang kondisi parkir Jalan Kusuma Bangsa secara detailnya off-street. Yang gambar pertama ini lokasinya di dalam gedung Heritage Mall. Yang kedua, jenis parkir off-street juga, berada di Alfamart. Next. Terus yang ketiga, jenis off-street. Ini adalah BNI, keterangan parkir Bank BNI Kusuma Bangsa. Jenis parkir selanjutnya on-street, ini adalah PKL. PKL membuat masyarakat datang parkir di pinggir jalan. Nah, yang selanjutnya inventarisasi RTH atau ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur yang penggunanya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang disengaja. RTH di Jalan Kusuma Bangsa yaitu Taman Makam Pahlawan yang terletak di depan Heritage Mall. Berikut adalah peta lokasi RTH di Jalan Kusuma Bangsa dan juga lokasi Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya ada inventarisasi area jalur pedestrian. Jadi jalur pedestrian merupakan kelengkapan sebuah kota yang dibutuhkan bagi pengguna. Di kota Surabaya ini jumlah kendaraan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Untuk itu peran pedestrian sangat penting. Boleh di next. Jadi ini merupakan contoh lokasi peta pedestrian di koridor Jalan Kusuma Bangsa. Jadi pada gambar pertama lokasinya itu di depan kantor Bank BRI KC, dan pada gambar kedua itu lokasinya di depan gedung High-Tech Mall, dan lokasi ketiga berada di tepat berseberangan di jalan depan pom bensin di Jalan Kusuma Bangsa. Boleh di next. Selanjutnya ada penandaan. Jadi penandaan yang digunakan sebagai petunjuk pendukung fasilitas yang ada di kota. Penandaan yang dimaksud adalah rambu lalu lintas, papan nama, papan petunjuk, dan papan reklam atau iklan, dan berbagai bentuk penandaan lain. Boleh di next. Jadi ini merupakan penandaan yang ada di Jalan Kusuma Bangsa pada lokasi pertama dan kedua dan ketiga keempat berada di depan gedung High-Tech Mall. Selanjutnya adalah pendukung kegiatan. Pendukung kegiatan itu merupakan segala aktivitas pendukung yang ada di ruang publik kota. Contohnya pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan PKL, dan lain-lain. Nah, ini adalah pusat pendukung di kawasan Jalan Kusuma Bangsa. Ada High-Tech Mall, ada pusat bank, ada sekolah, dan lain-lain. Lalu ada preservasi. Preservasi dimaksud untuk melindungi dan mempertahankan suatu lingkungan ataupun kegiatan. Bangunan-bangunan di sepanjang koridor sebagian besar merupakan kawasan perdagangan dan jasa serta permukiman. Dapat terlihat dari karakteristik yang sudah jelas terlihat. Nah, saat ini juga semakin banyak terlihat bangunan-bangunan baru, baik dari hasil renovasi maupun yang berdiri sejak awal. Sehingga tidak ada bagian yang merupakan daerah preservasi. Next. Oke, selanjutnya adalah potensi masalah. Setelah kita menganalisis inventarisasi elemen urban design di kawasan koridor Kusuma Bangsa ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dari apa yang setelah kita analisis.
di koridor Kusuma Bangsa ini kita menginventarisasi 8 elemen. Yang pertama yaitu tata guna lahan, bentuk permasaan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, area jalur pedestrian, penandaan, pendukung kegiatan, serta yang terakhir adalah area preservasi. Yang pertama saya mulai dari tata guna lahan. Jadi tata guna lahan di Kusuma Bangsa ini didominasi oleh bidang kegiatan perdagangan dan jasa. Nah, dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa ini dapat disimpulkan bahwa guna lahan di Kusuma Bangsa ini memang padat dan berpotensi untuk dikembangkan untuk membuat perekonomian kota menjadi lebih baik, karena koridor Kusuma Bangsa ini sebagai salah satu pusat kegiatan yang memang padat di kota Surabaya. Kemudian yang kedua adalah mengenai bentuk permasaan, ada 2 poin. Yang pertama adalah tata bangunan di Kusuma Bangsa ini seimbang dan KLB-nya serasi atau selaras. Jadi dapat disimpulkan untuk dominasi perbandingan intensitas pemanfaatan ruang dan karakteristik bangunan yang ada di koridor Kusuma Bangsa ini cukup terarah untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah kawasan di koridor Kusuma Bangsa ini kondisi bangunannya baik dan tidak banyak bangunan terlantar. Karena memang dominasi bangunan di koridor Kusuma Bangsa ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sirkulasi dan parkir. Sirkulasi eksternal dan internal parkir di koridor Kusuma Bangsa ini juga aktivitasnya padat karena banyak orang yang datang ke koridor Kusuma Bangsa untuk melaksanakan kegiatannya. Banyak masyarakat luar yang datang sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di koridor ini. Jadi semakin baik sirkulasi, maka semakin menarik minat para pengunjung untuk melakukan aktivitas perekonomian di koridor ini. Selanjutnya adalah mengenai ruang terbuka. Keberadaan ruang terbuka di koridor Kusuma Bangsa ini berdampak positif karena memberikan udara yang sejuk, mengurangi dampak negatif dari pencemaran udara, serta menyerap air hujan hingga meminimalisir terjadinya banjir di daerah ini. Kemudian untuk area jalur pedestrian, memang banyak elemen yang tidak terdapat di pedestrian di Kusuma Bangsa ini, sehingga memang harus dilengkapi, harus dioptimalkan lagi fungsi-fungsi jalur pedestriannya, karena dengan adanya fungsi jalur pedestrian ini dapat meningkatkan aksibilitas masyarakat ketika bergerak atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi untuk area pedestrian di Kusuma Bangsa ini perlu ditingkatkan dari segi infrastruktur dan fungsionalitasnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penandaan. Penandaan di Kusuma Bangsa ini sudah cukup rapi, dapat memunculkan potensi patuhnya lalu lintas pengendara kendaraan bermotor karena jelasnya traffic sign yang ada dan dapat membuat visualisasi koridor tersebut tampak rapi dan tertata. Kemudian untuk pendukung kegiatannya di koridor Kusuma Bangsa ini pendukung kegiatan harus dioptimalkan lagi, seperti salah satunya adalah area parkir, karena kegiatan ini memang padat, ada beberapa bangunan yang harus difungsikan lebih optimal lagi. Kemudian untuk kawasan preservasi, sebenarnya tidak ada kawasan preservasi yang secara komprehensif dapat kita tinjau, karena dominasi bangunan di sini sudah digunakan oleh masyarakat. Mungkin yang bisa dilakukan adalah renovasi bangunan yang tidak layak. Jadi bangunan itu harus direvitalisasi dan juga direstorasi atau renovasi ulang. Kemudian masalah yang kita temukan setelah kita menganalisis ini, mulai dari tata guna lahan, hampir semua lahan di Kusuma Bangsa ini sudah dimanfaatkan. Jadi tidak ada lahan lagi untuk ruang terbuka hijau. Yang semua itu kita amati berdasarkan survei sekunder melalui Google Street View. Kemudian untuk bentuk permasaan, jarak bangunan di Kusuma Bangsa ini sangat dekat, sehingga jika ada bencana atau kebakaran api, mudah menyebar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus bangunan tidak memiliki nilai arsitektur yang menarik, karena lebih mengedepankan nilai fungsionalitas ya. Terus yang ketiga adalah hampir semua lahan persil sudah terbangun. Terus untuk poin ketiga yaitu preservasi. Bangunan yang ada di koridor ini didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa, sehingga tidak ada bagian yang merupakan daerah preservasi. Tidak ada daerah yang memang harus dirawat dari segi historisnya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sirkulasi dan parkir. Masih banyak PKL yang berjualan di koridor Kusuma Bangsa ini, sehingga dapat memperpadat yang namanya kondisi lalu lintas atau kemacetan karena banyak orang yang keluar masuk parkir.
Kemudian sirkulasi parkirnya ini dapat terganggu karena dengan adanya orang yang keluar masuk itu dapat memperpadat atau meningkatkan volume lalu lintas yang ada. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ruang terbuka. Hampir semua lahan di Koridor Kusuma Bangsa ini terbangun sehingga tidak ada ruang RTH. Kemudian yang kedua adalah ruang terbuka di Kusuma Bangsa ini terbilang kurang sebenarnya, karena ketika pemerintah ingin memanfaatkan atau membangun RTH lagi juga tidak ada lahannya. Terus selanjutnya, jadi poin tersebut dapat kita simpulkan sebagai masalah yang harus ditangani oleh pemerintah karena mengingat kawasan tersebut didominasi oleh perjas sehingga memerlukan ruang terbuka untuk sebagai daerah resapan air ketika air hujan ataupun sebagai daerah penghisap polusi kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya adalah masalah di area jalur pedestrian. Yang pertama itu terdapat paving yang kurang baik atau pecah, jadi jalanan yang dilalui oleh masyarakat di pedestrian ini masih kurang baik kualitasnya. Kemudian tidak terdapat jalur pedestrian di beberapa wilayah, khususnya di wilayah perumahan yang kita survei berdasarkan survei sekunder. Kemudian yang ketiga adalah kita sulit menjumpai tempat sampah di area pedestrian koridor ini. Serta yang terakhir adalah masih banyak masyarakat yang berjualan di trotoar. Jadi masih banyak masyarakat yang memanfaatkan trotoar untuk tempat singgahnya berjualan atau sebagai tempat PKL. Kemudian penandaan di sini sudah lengkap, namun ada beberapa reklame ataupun iklan yang terdapat di jalan-jalan yang membuat visualisasi reklame itu justru berlebihan sehingga mengganggu terutama pepohonan yang ada ya, ataupun masyarakat yang lewat mengurangi nilai estetika yang ada. Kemudian untuk pendukung kegiatan belum tersedianya lahan khusus parkir karena kondisi lahan yang ada di Koridor Kusuma Bangsa ini memang terbilang cukup padat. Terus selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, baiklah, dari kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan yang kami ambil berdasarkan hasil survei sekunder yang kami lakukan, ditemukan bahwa kawasan Jalan Kusuma Bangsa merupakan salah satu kawasan pusat bisnis atau Central Business District di Surabaya. Selain itu, hak milik bangunan tersebut dimiliki oleh Pemkot Surabaya per 1 April tahun 2019. Menurut survei sekunder yang kami lakukan, Jalan Kusuma Bangsa merupakan sentra bisnis yang memiliki beberapa infrastruktur yang baik. Namun elemen desain urban ini belum lengkap. Unsur-unsur desain perkotaan milik penggunaan lahan Jalan Kusuma Bangsa didominasi oleh perdagangan dan komersial. Nah, selanjutnya rekomendasi yang kami berikan adalah yang pertama membangun public parking space atau untuk pertokoan sekitar yang tidak memiliki lahan untuk parkir. Yang kedua menambah alat bantu penyeberangan seperti zebra cross dan dilengkapi dengan pelican crossing atau pedestrian light control setiap beberapa meter. Yang ketiga dibutuhkan ketegasan dalam menegakkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas termasuk masalah trotoar. Yang keempat, segera memperbaiki kerusakan yang terjadi pada trotoar demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dan yang terakhir, menambah lajur khusus sepeda guna mengurangi polusi udara. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.